Masing-masing daerah tuh mempunyai ciri khas. Jadi masing-masing daerah, masing-masing tempat, masing-masing wilayah tumbuh itu kopi pada dasarnya memiliki ciri khasnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani kopi, pemirsa channel Studi Kopi. Kembali lagi bersama saya Faisal. Kali ini kita berbincang-bincang dengan Pak Idai. Beliau adalah seorang yang sudah sangat berpengalaman di dunia kopi. 2010 sudah berkecimpung di kopi, mulai dari budidaya. Beliau saat ini membantu pemasaran daripada kopi-kopi yang ada di daerah-daerah sekitar ini. Oke, buat teman-teman semuanya yang membutuhkan kopi Robusta C7, silakan dicek nomor WA-nya ada di bawah. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan Pak Idai tentang bagaimana proses pasca panen. Jadi kopi yang sudah kita panen itu diproses seperti apa saja, teknik-teknik pemrosesan kopi itu sehingga bisa kita nikmati di cangkir ini. Mungkin kita semua pengen tahu apa saja jenis-jenis pemrosesan kopi yang umum, yang kebanyakan dipakai oleh Pak Idai saat ini. Kalau kita berbicara masalah proses kopi, tentu terlebih dahulu kita harus mengenal tujuan proses itu sendiri. Oh, tujuan prosesnya, ya. Proses pasca panen pada kopi itu bertujuan adalah bagaimana kita menjaga rasa kopi yang ada yang rasa khas tiap daerah itu menurut prosesnya atau menurut SOP-nya, kita bisa menjaga rasa kopi sebagaimana rasa kopi itu seharusnya. Masing-masing daerah tuh mempunyai ciri khas. Jadi masing-masing daerah, masing-masing tempat, masing-masing wilayah tumbuh itu kopi pada dasarnya memiliki ciri khasnya masing-masing. Dalam memproses kopi itu tadi ada beberapa proses. Yang pertama, proses secara natural. Natural, ya. Yang kedua, kita mengenal ada yang dengan sistem wash. Ada yang sistem wash, ada dua aja. Itu ada yang honey. Ada yang honey, berarti ada natural, ada wash dan ada honey. Ya. Yang natural ini bagaimana caranya, Pak? Itu memetik kopi dari kebun yang diseleksi, yang merah, kopi merah, petik kopi merah. Yang merah kita petik. Setelah itu kita seleksi lagi dengan menggunakan air atau yang kita kenal dengan perambangan. Perambangan, ya. Jadi yang merapung. Yang merambang itu dibuang. Kita keluarkan. Oke. Setelah itu diangin-anginkan sebentar, dikeringkan lagi, bisa kita langsung ke penjemurannya. Oh, langsung dijemur, langsung tidak dijemur. Tidak tanpa melalui palper atau penggilingan. Oh ya. Dijemur berapa lama itu? Kalau natural pada hari yang bagus itu minimalnya 20 hari. 20 hari minimal. Kalau cuaca mendukung bagus. Okay. Ya. Jadi kalau untuk natural biasanya memakan waktu 20 sampai 25 hari. 20 sampai 25 hari. Ya. Yang kedua, cara wash. Yang kedua, karena ketika terjadi panen yang begitu banyak ketika kita panen raya, tentu penjemuran kita tidak begitu tersedia. Jadi ada teman-teman petani ini menggunakan teknik wash, di palper lebih dulu cerinya. Palper itu gimana? Di palper itu digiling, dibuang kulit cerinya. Dibuang kulit cerinya. Ya. Setelah itu kita fermentasi agak 12 sampai 18 jam. Difermentasi. Maksudnya dimasukin karung atau dalam drum. Dalam drum. Kita tutup. 12 sampai 18 jam. Sampai 18 jam. Setelah itu baru kita cuci. Kita cuci. Lendir-lendir yang ada pada kulit tanduk kopi, pada biji kopi. Kulit tanduk itu akan terkurangi atau dibersihkan sehingga rasa kental kopi itu akan lebih dominan dan proses penjemurannya akan lebih cepat. Oke. Itu maksudnya. Jadi kalau untuk waktunya itu seminggu sampai 10 hari udah bisa menjadi gabah kering. Oh, jadi lebih cepat kalau yang sistem wash. Nah, kemudian yang ketiga sistem honey. Sistem honey yang ketiga. Selanjutnya ada tuh sistem honey. Setelah kopi kita seleksi, kita rambangkan, kita palper, dengan membuka kulit cerinya, langsung kita jemur
di penjemuran. Langsung kita jemur di penjemuran. Artinya tidak dicuci. Tidak dicuci, ya. Gitu bedanya honey sama wash. Jadi untuk karakter rasa yang wash akan berbeda dengan honey, akan berbeda lagi dengan natural. Gitu. Jadi proses akan mempengaruhi rasa. Proses akan mempengaruhi rasa. Berarti itu 3 ya. Iya. Natural, honey, wash. Kalau dari sisi pemasaran itu yang paling dominan orang paling banyak suka apa? Untuk Robusta sebenarnya sama saja. Kemudian ada proses satu lagi yang kita dengar namanya fermentasi ya. Artinya apa yang difermentasi itu? Untuk kopi yang difermentasi kita Arabica mungkin ya. Arabica, sebagian teman-teman ada juga yang mencoba menggunakan Robusta. Itu yang umum dilakukan. Tapi yang lebih umum itu adalah Arabica. Fermentasi itu adalah pengembangan dari sistem natural. Pengembangan dari sistem natural ya. Ada yang menyebutnya dengan sistem anaerob yang terbaru. Ya. Ada lagi yang produksi wine. Wine. Prosesnya kira-kira secara garis besar prosesnya bagaimana itu, Pak? Kalau untuk anaerob ini kan biasanya kan untuk di Arabica ada yang menggunakan fermentasi hampa udara itu lebih kurang 30 sampai 48 jam itu biasanya yang digunakan kawan-kawan. Masuk dalam plastik. Dimasukkan dalam kantong yang kedap udara. Itu dibiarkan. Itu dikasih rasa-rasa. Biasanya enggak. Yang bagus itu tidak ada tambahan apa-apa. Tapi ada juga kawan-kawan yang menggunakan bahan-bahan untuk percepatan fermentasi, jadi bahan-bahan yang alami. Contohnya dari buah-buahan. Buah-buahan. Bisa juga kita menggunakan air nira atau air kelapa. Tanpa menggunakan bahan-bahan kimia. Berarti setelah difermentasi tadi berapa jam? 30 sampai 40 jam. 30 sampai 40 jam. Tergantung dari cita rasa atau tingkat keasaman yang kita inginkan. Setelah itu langsung dijemur. Kemudian ada satu lagi yang wine. Kalau untuk yang memproduksi wine, itu ada yang 20 sampai 40 hari. 20 sampai 40 hari di fermentasi. Kalau yang model wine itu cara wine 30 sampai 40 hari fermentasi, tergantung tingkat rasa yang kita inginkan. Kemudian setelah itu baru dijemur. Dijemurnya berapa hari lagi tuh? Dijemur sama dengan penjemuran natural. Wah, 25 hari. 20 sampai 25 hari. Wah, berarti lama juga prosesnya. 40 tambah 20, 62 bulan. Ya, 2 bulan. Nah, berarti ini mah kalau bicara harga ini ya itulah selera ya, kita nggak tahu. Jadi itulah mungkin secara garis besar kita mendapatkan ilmu dari Pak Ida ini tentang pemrosesan kopi sehingga menjadi segelas kopi yang bisa kita cicipi. Ada proses natural, ada proses wash, ada honey. Kemudian ada pengembangan lagi fermentasi ya. Nah, kemudian fermentasi ini terbagi lagi, ada yang prosesnya cepat, anaerob, kemudian ada yang wine. Oke, terima kasih banyak Pak Idai. Itu dulu yang kita bahas pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan sharing kita bisa bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih banyak Pak Idai. Teman-teman pemirsa channel Studi Kopi, terima kasih atas perhatiannya. Dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, aktifkan tombol loncengnya, like, share, dan tulis komentar Anda di bawah. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.